Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Semoga semua mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Mantap, is the best. Hari ini mungkin Kak Ecam akan berbagi satu kisah Mbak Ika Dewi ya. Kak Ecam akan menyentuh hatinya Mbak Ika Dewi, karena Mbak Ika Dewi ini sudah overstay 10 tahun, dan tahun kemarin itu ada yang masih berkomunikasi dengan Mbak Ika Dewi ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu, foto Mbak Ika Dewi itu seperti ini ya, wanita cantik dari lahir, dan di tahun ini pun dia masih muda banget, umurnya 38 tahun. Tapi dia ini meninggalkan anak dan suaminya di Indonesia cukup lama. Alasannya kenapa? Ya kita nggak pernah tahu gitu cuy. Apapun alasannya, ini tidak dibenarkan. Bahkan kita juga harus berpikir apakah kita ini bisa menjadi ibu durhaka gitu kan. Ayo kita bahas kasusnya Mbak Ika Dewi. Karena Kaisang prihatin dengan anaknya. Kaisang membawa kisah ini karena melihat anaknya gitu cuy, yang tumbuh dewasa dengan sendirinya menjadi anak yang baik. Dan apakah tidak menyesal Mbak Ika Dewi ke depannya gitu kan. Sebelum ini terlambat, Kaisam ingin menyentuh hatinya, semoga aja tersentuh dan semoga Allah membuka mata hati dan batin Mbak Ika Dewi. Oke, 5 hari yang lalu ini ada seorang suami dari Ponorogo asalnya, dia menghubungi Kak Yatisam. Kak Yatisam, boleh nggak dibantu untuk mencari istri saya? Istrinya kemana? Menghilangkan diri atau kemana? Jadi Mbak Ika Dewi ini datang ke Hong Kong itu sudah 2 kontrak ya cuy ya. Kontrak pertama itu dia 2 tahun finish, pulang untuk cuti, dan dia balik lagi ke Hong Kong itu di tahun 2015 cuy. Di tahun 2015 berarti dia datang ke Hong Kong 2013 ya. 2013 2015 finish, terus dia berangkat lagi di kontrak kedua dan menghilangkan diri atau lost contact sama keluarga. Karena dulu itu suaminya menyuruh Mbak Ika ini, udahlah nggak usah pergi lagi, kita seadanya aja di sini. Terus masalah bank nanti saya pikirkan di sini. Jadi suaminya so far bertanggung jawab ya cuy ya. Jadi nggak ada tuh marah-marah untuk tidak menerima semua ujian hidupnya si Mbak Ika. Hanya saja pada waktu itu Mbak Ika umurnya masih 26 tahun ya, mungkin masih cukup muda. Dia meninggalkan satu anak laki-laki cuy. Nah, asalnya sih di Blitar ya, Mbak Ika ini asalnya dari Blitar, cuma dia menikah sama suaminya ini dan tinggal di Ponorogo. Ibu bapaknya pun masih ada nih di Blitar cuy, dan berikut 2 adiknya ya cuy ya. Jadi Mbak Ika ini tulang punggung keluarganya cuy. Nah, tapi anaknya sama suaminya ini di Ponorogo. Tapi Mbak Ika ini punya argumen sendiri bahwa saya harus pergi. Ya mungkin Mbak Ika punya alasan. Satu, dia nggak mau ngebebani suami. Yang kedua juga, buat apa juga kan, ibaratnya di Indonesia ada target yang sedang saya perjuangkan. Pada waktu itu dia membangun rumah belum selesai cuy. Ending kata nih, ngeyel lah. Akhirnya pergilah tuh untuk kontrak kedua. Kontrak kedua nih, nah kita percaya nggak percaya cuy ya, kalau sudah ada nih ketidakridoan suami untuk melepas istri, pasti ada aja kan ujiannya. Dan benar juga cuy, di kontrak kedua Mbak Ika ini tidak beruntung mendapatkan majikan. Itu dibuktikan dengan temannya yang pernah ketemu sama Mbak Ika. Dia bercerita bahwa dia nggak beruntung gitu di majikan ini. Singkat kata nih, Mbak Ika mungkin kena termination ya cuy ya, atau pemutusan kontrak di tahun 2015. Endingnya Mbak Ika ini tidak memilih pulang, tapi memilih mengoverstaykan diri. Kita nggak pernah tahu Mbak Ika ini statusnya paper, udah mengambil paper, atau masih overstay. Hanya saja kayak bisa membantu mengecekkan data ke KJRI. Kalau kalian pengen tahu keluarga kalian yang hilang di Hong Kong, siapa nih yang butuh ngecek nih, KTP-nya, kakaknya, ya kan? Minta KJRI untuk mengecek. Entah itu dari KTP yang bersangkutan juga, yang hilangnya itu kalau kalian nggak punya paspor. Nanti KJRI akan mengecekkan kontraknya itu berakhirnya di tahun berapa. Kalau masih punya majikan, itu enak banget. Tapi kalau misalkan udah nggak punya majikan, ya udah, kita udah nggak, KJRI udah nggak bertanggung jawab cuy. Karena itu adalah pilihan mbaknya. Dan KJRI itu mengatakan, ya Tisa maaf, karena
mbaknya ini putus kontrak di tahun 2015. Jadi udah jelas nih ya, statusnya Mbak Ika Dewi di Hong Kong ini tidak punya majikan dari tahun 2015. Kalau kita sekarang 2025, berarti Mbak Ika Dewi ini 10 tahun ya sudah di Hong Kong. Mungkin Mbak Ika Dewi mendengar video Kak Yatisam di luar sana. Semoga aja dari video ini Mbak Dewi tersentuh untuk bisa menghubungi Kak Isam. Karena anakmu ini tumbuh menjadi anak yang baik loh Mbak. Dan selalu mendoakan sampean sebagaimana sampean seorang ibu. Ya. Singkat cerita, Kak Isam ngomong sama suaminya, Mas, ini Mbak Ika Dewi sudah nggak punya majikan. Iya kan? Jadi dia ini sengaja untuk hidup di luar. Gimana kalau saya ikhtiar untuk memposting fotonya? Karena posisinya Mbak Ika Dewi ini masih seorang istri dan Kak Esa mendapatkan izin dari suaminya, maka hadirlah tuh video yang di-share dengan nawaitu berikhtiar. Semoga aja ada teman-temannya Mbak Ika Dewi memberikan informasi. Dan ternyata nyata benar cuy. Ada teman Kak Isam yang chat. Saya terakhir komunikasi sama Mbak Ika itu tahun lalu. Oh, berarti di sini poinnya satu. Mbak Ika di tahun yang lalu dia masih sehat nih. Masih bisa berkomunikasi dengan teman, ya kan? Saya ngomong, kamu punya nggak nomor handphonenya? Coba deh cari tahu, ada nggak nomor handphonenya? Kaisam nggak akan kasih ke suaminya, biar saya yang komunikasi dulu, ya kan? Akhirnya bungkam semua, nggak dikasih juga nomornya, ya kan? Alasannya kamu tahu nggak kenapa dia overstay? Kan pasti kan ada ngobrol ya kalau apa-apa. Dulu dia kecewa katanya sama keluarganya. Oke lah cuy ya, dulu kecewa. Mungkin dulu kita masih umur 26 tahun, mungkin belum ada di titik dewasa. Tapi sekarang kan sudah beda cerita. Sekarang kita sudah ada di 38 tahun. Masa iya kita masih mau mengedepankan ego kita, dendam terus gitu kan? Mau sampai kapan? Mau sampai Allah menguji kamu gitu kan? Hah? Ya nauzubillah min dzalik. Kalau kita masih bisa diingatkan ya ingatkan. Bener nggak? Nah singkat cerita nih, suaminya nih cuy, udah kesana kemari, udah nanyain terus ke orang tuanya, Ika itu kemana katanya. Karena disinilah poin titik mencurigakan. Diduga Mbak Ika ini menghilang dari suami dan anaknya saja. Tapi dengan orang tuanya, si Mbak Ika ini mungkin masih berkomunikasi cuy. Karena dua adiknya juga hidup dengan baik gitu kan. Dan rumahnya itu pembangunan terus cuy. Nah ini kan, ini yang mencurigakan ini. Terus yang mencurigakan juga nih, orang tuanya itu ngomong sama suaminya si Mbak Ika, ngomong, kamu nggak usah nunggu anak saya lagi, kamu nikah lagi aja katanya. Itu bahasa orang tua. Jadi suaminya ini bukan merasa patah hati atau gimana ya cuy ya, tapi kayaknya ada yang ditutupi nih dari orang tuanya. Apakah Mbak Ika ini hanya menghilang dari suami dan anaknya, tapi dia masih berkomunikasi dengan orang tuanya gitu kan? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalaupun begitu, ya alhamdulillah gitu kan. Setidaknya dosanya Mbak Ika ini tidak banyak gitu kan. Tidak juga melupakan orang tua. Tapi di sini Kaisa mengangkat kisah ini dari sudut pandang anaknya Mbak Ika. Ya kan? Mbak Ika, kalau misalkan Mbak Ika memang sudah tidak cocok dengan suami gitu kan, Mbak Ika boleh bercerai. Bahkan ada tuh yang namanya mantan suami. Tapi untuk mantan anak, sampai kapanpun itu nggak bisa. Bahkan madrasah pertama yang harus diajarkan kepada anak adalah dari seorang ibu. Ya kan, Kaisa menyentuh hati Mbak Ika dari seorang ibu. Mbak, Kaisa cuma kasih gambaran aja nih. Dari tetangganya yang pekerja migran juga di sini, yang membantu mengikhtiarkan, membantu mencari. Ini kesaksian tetangga sampean sendiri yang menyaksikan tumbuh kembang anaknya sampean di Ponorogo. Jadi anak ini ditinggal Mbak Ika dari umur 27 tahun. Dan tetangganya ini menganggap suaminya mendidik anaknya ini sukses. Sukses dalam arti anaknya ini menjadi prihatin. Anak yang baik, terus dia ini nurut sama ayahnya. Ayahnya juga nggak neko-neko, kalaupun ini nakal suaminya, dia pasti akan menikah lagi. Bener nggak? Ini pasti nggak akan mungkin dicari Mbak Ika ini. Ya kan? Jadi suami dan anaknya itu hidup di Ponorogo hanya menunggu kesetiaan dan kepulangan dari seorang istri dan seorang ibu. Ya kan? Anaknya nih, saking baiknya, dia ini kan umurnya sekarang 17 tahun ya, 10 tahun ditinggal Mbak Ika. Dia ini kan kadang punya teman main ya,
teman geng-gengan kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan dia ini disuruh sama orang atau apa namanya, jemputin nenek kamu dulu, dia itu bisa meninggalkan temannya dan dia mendahulukan keluarganya dulu untuk dijemput. Ini kan berarti kan anak yang soleh ya. Kaisam sampai nangis gitu kan. Kaisam sedih gitu, maksudnya kenapa sih harus menjadi ibu yang durhaka hanya karena ego, mencari uang, mencari dunia, mau sampai kapan gitu kan. Ingat loh, karena Kaisam itu membawa kasus oversize itu bermacam-macam ya. Ada yang kayak Ibu Martini gitu kan. Sampai bertemu, untung Ibu Martini itu masih punya kesempatan ketemu sama anaknya gitu kan. Nah ini Mbak Ika nih, jangan sampai kayak Ibu Martini gitu kan. Ayo Mbak, bolehlah kamu nggak mau gitu sama suaminya, tapi ini peluklah anakmu ini, ya kan? Dia berusaha menjadi anak yang baik loh. Terus, kayak sampai sedih. Kan Kaisam jadi ikut perasaan ya. Kita nggak pernah tahu gitu kan ya, dari umur 27, dari 7 tahun gitu kan, dia sekolah SD, bahkan Mbak, anak sampean itu masuk ke SMK favorit yang ada di Ponorogo tersebut. Saking apanya, berarti kan anak sampean ini belajar dengan giat gitu kan. Mungkin dia punya ambisi gitu, suatu hari mungkin benar, mungkin dia giat belajar ya cuy ya, sampai dia mungkin berpikir, kalau saya pintar gitu kan, saya jadi orang yang sukses, mungkin ibu saya akan pulang, mungkin ibu saya akan bangga dengan saya, iya kan? Ini mungkin anaknya berprinsip seperti itu. Kalau itu anaknya Kaisam, mungkin Kaisam akan bangga ya. Saking dia ini rindu sama ibunya gitu kan, tapi dia nggak nakal. Berarti kan ini suaminya berhasil ya mendidik anaknya ya. Ya dari sini Kaisam itu tersentuh. Ya Allah, kok bisa ada seorang ibu gitu kan, saking pengen ngejar punya rumah bagus, dipandang gitu kan, meninggalkan sakit hati sampai tega gitu kan sama anaknya sendiri. Ini mungkin kali pertamanya kamu ngelihat Kaisam nangis ya. Kaisam nangis tuh, Kaisam tuh di balik semua kasus-kasus kalian, sebenarnya Kaisam tuh nangisin hidup kalian gitu kan. Saking Kaisam itu, aduh saya mampu enggak gitu kan ya untuk bisa mengedukasi kalian. Ya tapi lah kalau walawat aja ya cuy ya. Semoga anak-anak kalian itu yang ditinggal seperti anaknya Mbak Ika ya, bisa hidup prihatin. Terus dia itu setiap pagi tuh ya, subuh katanya, dia ini sebelum sekolah itu dia selalu ngantar makanan untuk ke sawah. Dia selalu bantu bapaknya. Ya pokoknya ini anak bagus lah ya. Aduh Mbak, kapan lagi punya anak bagus kayak gini ya Allah. Ya semoga aja sih ya Mbak Ika Dewi tersentuh dengan cerita Kaisam dan mau kembali memeluk anakmu. Anakmu itu sudah bekerja keras untuk menjadi anak yang benar, untuk menjadi anak yang bisa masuk SMA favorit. Hanya untuk dilihat sama sampean. Hanya untuk dengan secara tidak langsung anak ini mengatakan, Bu, kapan pulang? Nah itu, tamparan teguran kita sebagai orang tua yang lupa pulang ya cuy. Jangan sampai dicontoh kayak Mbak Ika Dewi ini. Mungkin yang kenal Mbak Ika Dewi tolong informasikan bahwa ada anak di Ponorogo yang menunggu selama 10 tahun. Dari dia kecil, bahkan ayahnya selalu ada untuk dia supaya dia tidak merasa menjadi anak yang broken home ya cuy. Ini berarti tipikal suami yang baik ya, maksudnya suami yang soleh gitu kan, bisa menjaga marwah bisa menjaga marwah istrinya dan bisa dititipi amanah mendidik anaknya dengan baik. Nah menurut kalian gimana nih, apakah suaminya harus menikah lagi? Kalau menurut Kaisam sih itu adalah pilihan hidup ya. Ada orang yang merasa bahwa istri saya itu begitu karena kesalahan saya.
ada seperti itu. Mungkin suaminya merasa bahwa saya tidak bisa mendidik istri saya gitu kan. Jadi dia mungkin trauma untuk menikah lagi, ada. Ya kita doakan untuk keluarga mereka ya, baik-baik saja. Semoga Mbak Ika juga punya target dan mungkin juga kita juga harus berpositif thinking. Mungkin saja Mbak Ika juga sudah menyiapkan masa depan untuk anaknya. Ya kita nggak pernah tahu gitu kan. Cuma pesan Kak Isam, Mbak Ika, cepatlah hubungi Kak Isam atau hubungi anak sampean. Belum terlambat kok, mereka masih mau menerima ikhlas ridho. Walaupun Mbak Ika sudah menghilang dari mereka 10 tahun. Mbak Ika masih tetap the best, masih tetap istri yang dinantikan, dan masih tetap menjadi ibu kebanggaan dari anak sampean itu sendiri. Anaknya laki-laki ya, 17 tahun. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.